Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aziza dengan nomor stambuk D1A1-18014. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan uji regresi sederhana dengan menggunakan SPSS. Tetapi sebelumnya kita harus pahami dulu tentang uji regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terkait atau variabel dependen. Bila skor variabel bebas diketahui, maka skor variabel terkaitnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terkait dengan variabel bebasnya, di mana analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel bebas atau prediktor dan satu variabel terkait atau respon dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu variabel terkait, A sama dengan konstanta regresi, sementara BX itu nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Kemudian, dasar pengambilan keputusan uji regresi sederhana. Yang pertama yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Kemudian, membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Setelah mengetahui tujuan dan dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, selanjutnya kita masuk ke praktek uji regresi sederhana dengan menggunakan contoh. Nah, di sini saya telah menyiapkan datanya, yaitu di sini kita ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh pupuk terhadap kualitas tanaman jagung, di mana variabel X itu adalah pupuk dan variabel Y itu adalah kualitas. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memindahkan data ini ke dalam SPSS. Di bagian data view, seperti ini. Variabel view di bagian name ini kita ubah jadi X dan Y. Di bagian label di sini kita beri nama pupuk dan kualitas. Oke, kembali lagi ke data view. Di sini sudah berubah menjadi X dan Y. Klik analis, regression, linear. Pupuk ini kita pindahkan ke bagian independen, sedangkan kualitas kita pindahkan ke bagian dependen. Pastikan bagian metode ini kita pilih enter. Klik statistik. Pastikan di sini terchecklist estimate dan model fit. Kemudian continue dan klik OK. Nah, ini adalah output SPSS-nya. Output bagian pertama ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai pupuk sebagai prediktor dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua ini menjelaskan besaran nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,813. Dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output ini diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar
0,661 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau pupuk terhadap variabel terikat atau kualitas adalah sebesar 66,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Untuk output bagian ketiga, ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel pupuk atau X terhadap variabel Y atau kualitas. Dari output ini terlihat bahwa F hitung itu sama dengan 19,520 dengan tingkat signifikasi atau probabilitas 0,001. Itu lebih kecil dibanding 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kualitas. Nah, pada tabel keempat atau output keempat ini, para nilai koefisien regresi bernilai minus, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pupuk berpengaruh negatif terhadap kualitas tanaman jagung, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 itu dikurang dengan 0,511 X. Kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana ini adalah pupuk atau X berpengaruh negatif terhadap kualitas tanaman jagung atau Y dengan total pengaruh sebesar 66,1%, di mana pengaruh negatif ini bermakna semakin menurunnya pupuk maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas tanaman jagung. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga panduan lengkap uji analisis regresi linear sederhana dengan SPSS dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-temannya. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.